Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah di Minggu Rogate saat ini diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan baca, mari kita ikuti bersama. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan umatnya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan firman Allah ini, kembali atas nama seluruh parhalado gereja kita, kami mengucapkan salam kasih dan juga salam rindu buat seluruh jemaat HKBP Immanuel dimanapun berada pada saat ini, dan terkhusus bagi yang sedang
melaksanakan ibadah minggu di rumah saat ini. Horasma tihita saluhut. Jemaat HKBP Immanuel yang dikasihi Tuhan, dalam satu acara kebaktian syukuran yang dilakukan oleh satu keluarga, di mana mereka mengucap syukur karena anak-anak mereka semua sukses dan berhasil. Sukses dalam ekonomi, sukses juga dalam karir di pekerjaannya masing-masing. Ketika si ayah menyampaikan kata-kata nasihat untuk anak-anaknya sambil menangis, si ayah mengatakan kepada anak-anak mereka, yang pertama, jangan sombong anak-anakku. Jadikanlah kesuksesan ini menjadi berkat bagi yang lain. Yang kedua, jangan pernah kalian melupakan bahwa semua yang ada pada kalian ini adalah milik Tuhan. Karena dari Tuhan, dan tentu setiap saat bisa diambil Tuhan kembali. Yang ketiga, keberhasilan dan kesuksesan itu seperti dua sisi mata uang, di mana sukses itu berarti berkah. Bila kesuksesan itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi sukses itu berarti kutuk bila kesuksesan itu membuat kita jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Secara serentak, anak-anak dari orang tua itu mengatakan dan berjanji, kami akan selalu mengingat nasihat itu, Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui satu doa. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud dalam firman Tuhan. Doa mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dia terima dari Tuhan sepanjang hidup. Takas taboto behado latar belakang sejarah ngulu di Sidauto. Dan Daud benar-benar sadar akan hal itu. Dia benar-benar tahu hanya kebaikan Tuhanlah yang membuat dia sukses dan bisa menjadi seorang raja. Bisa kita bayangkan, menjadi seorang raja tidak pernah dia cita-citakan, bahkan bermimpi pun dia tidak pernah menjadi seorang raja. Bahkan keluarganya, orang tuanya sama sekali tidak pernah memperhitungkan dia. Dia dilupakan ketika dia mau dipilih menjadi seorang raja. Orang tuanya lupa karena merasa dia tidak patut, dia tidak layak. Jalatakas kota foto, ragam cara dipatupa si Saul lahu pamakekon ibadah. Hanya kebaikan Tuhanlah yang membuat dia selalu selamat. Dan sekarang dalam konteks nats ini, firman Tuhan ini, dia sudah menjadi seorang raja di Israel. Tetapi memang
ada satu pergumulan dalam hidupnya, dan satu ketika dia bertemu dengan Nabi Nathan, dia sampaikan apa yang menjadi pergumulan, yang sekaligus juga yang menjadi keinginannya dan juga cita-citanya. Kalau kita baca di ayat 1, di sana dikatakan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Inilah ungkapan hati yang merupakan pergumulan sekaligus kerinduan dari Raja Daud yang dia sampaikan kepada Nabi Nathan. Dari perkataannya ini ada dua yang mau dia lakukan. Yang pertama, dia ingin memindahkan tabut perjanjian Tuhan supaya kembali ke Yerusalem. Yang kedua, dia ingin membangun bait Allah yang besar, yang mewah dan yang agung, tempat tabut perjanjian Tuhan berdiam. Didasari mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kerinduannya inilah Raja Daud berdoa. Dia berdoa mengucap syukur dan mengutarakan keinginannya. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini, di dalam doanya ini Daud begitu jujur di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, dia menjadi berarti dalam dunia ini. Itulah sebabnya tadi di dalam doanya dia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat 16 firman Tuhan. Dan di dalam ayat-ayat yang berikutnya, di dalam doanya ini, Raja Daud tidak hanya menyampaikan ungkapan syukurnya, tapi dia juga menyatakan, dia juga mengungkapkan pernyataan imannya tentang Tuhan. Di ayat 20 dia mengatakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dalam doanya ini, Raja Daud mengenal Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia pada janjinya, Tuhan yang terikat dengan kasih-Nya, bukan Tuhan yang bertindak berdasarkan permintaan dan persembahan-persembahan yang menyembahnya, seperti yang banyak diketahui oleh Daud pada dewa-dewa dan ilah-ilah yang disembah oleh orang dan bangsa-bangsa lain. Mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia pada janjinya dan yang bertindak berdasarkan kasih-Nya, itulah sebabnya juga di dalam doanya ini Raja Daud meminta dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati hidupnya dan juga keluarganya dan juga anak-anaknya. Di ayat 27 sangat jelas dia memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan,
diberkati untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nuai nunga masuk kita tu minggu rogate namar lapatan tangian di jauhon minggu odo kita asal marsitutu manglahon ulaon namar tangian tardumobi dinalahu makamunakon angka hamaolon nata adopi di kion termaksud mengadopi habugoon ni virus corona COVID-19 siaon. Memang kita harus mengakui bahwa hidup kita ini tidak bisa terlepas dari pergumulan dan penderitaan. Itu sebabnya orang Kristen itu disebut juga dengan kuria nama rukin. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan, nang pemarukil kita di Portidion da kea dang tajalo hagugoon siate batak. Kita selalu menerima kekuatan dari Tuhan kalau kita berdoa. Kita percaya doa adalah jalan kita menerima kekuatan dari Tuhan. Jala odo na pinaino ni editai tunghalak namar bubu si partang yang ini dok pe si taono dan olo tani. Kalau didok nakin kuria nama ukil lohita memang tak ya masohot paru kiloni sian mulut tahun. Kalau itu memang dangdos belga manang mekmet di paru kiloni itu galucol. Tetapi apakah pergumulan kita itu besar atau kecil? Hanya ada satu jalan bagi kita untuk mengalahkannya, yaitu berdoa. Sekali lagi, berdoa. Inilah juga yang diajarkan oleh Rasul Jakobus kepada orang Kristen. Tangiang dodalan namani lubang rupion sian di batang. Jakobus 5 ayat 10 madok namar bobo situtudo tangiang ni partigoring molo di habul cukon ido ubahe ido unang masadi hamu martangiang. Dengan berdoa maka kita akan tahu apa yang dikehendaki Tuhan dari kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Ada satu ilustrasi, ada seorang anak yang sedang mengikuti pertandingan lomba lari. Sebelum bertanding, anak ini duduk, dia menundukkan kepalanya, lalu dia berdoa. Kemudian pertandingan dimulai, dan ternyata anak inilah yang tampil sebagai pemenang. Pada saat pemberian hadiah, ketua panitia bertanya kepada dia, "Nah, kamu hebat, kamu juara. Tapi tadi sebelum bertanding, saya melihat kamu berdoa. Tentu kamu tadi berdoa supaya kamu menang, kan?" Kemudian si anak itu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Bukan, Pak. Rasanya tidak adil saya berdoa supaya bisa mengalahkan orang lain. Tadi aku berdoa kepada Tuhan Yesus supaya aku tidak menangis kalau aku kalah. Itu doaku tadi."
Semua penonton mendengar jawaban itu terdiam. Kemudian beberapa saat kemudian semua bertepuk tangan, salut mendengar jawaban dari anak itu. Dia berdoa, dia tidak meminta Tuhan mengabulkan semua harapannya, tapi dia berdoa, dia meminta agar diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dia berdoa supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan ketika dia sukses. Dan dia juga berdoa supaya tidak dia putus asa ketika dia belum berhasil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita sekarang, dan khususnya kepada kita jemaat HKBP Immanuel. Unang olo kita maninggalkan ngulu namartangnya. Unang olo kita maninggalkan ngulu namartangnya. Molo hala Kristen doho berarti Anda harus berdoa. Tidak ada orang Kristen yang tidak berdoa. Jala saya di dokter, doa itu adalah napas orang Kristen. Artinya songon sada jolma molo denggado napasna jala teraku berarti sehat berbeda. Alai molo lunga sada-sada kosana berarti tak sehat be jolma itu. Songonido namartanian. Molo sahali-sahalido ibana martanian berarti dan sehat be hapor siawan. Dan ingatlah selalu, selama kita tidak meninggalkan hidup berdoa, maka doa dapat mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita ini. Saya sangat terkesan dengan satu catatan yang juga merupakan satu kesaksian. Pada satu hari, sewaktu Thomas Alva Edison masih remaja, dia pulang dari sekolahnya, dia membawa sepucuk surat dari gurunya untuk diserahkan kepada ibunya. Gurunya berpesan, jangan coba-coba membaca surat ini. Ketika dia sudah sampai di rumah, Thomas Alva Edison memanggil ibunya dan menyerahkan surat dari sekolah. Setelah ibunya membaca surat itu, ibunya menangis karena isi surat itu mengatakan bahwa anaknya sakit jiwa. Thomas Alva Edison terkejut melihat ibunya menangis. Dia tanya, "Ma, apa rupanya isi surat itu?" Kemudian ibunya berkata, isi surat ini menerangkan, "Ibu, anak kamu terlalu jenius. Sementara sekolah ini sangat sederhana. Tidak ada guru yang baik untuk melatih dia. Ajarilah dia langsung di rumah." Tahun demi tahun berlalu, sambil tidak pernah menyerah berdoa kepada Tuhan Yesus, ibunya Thomas inilah yang mengajari si Thomas ini di rumahnya. Sampai ibunya ini meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat di sepanjang sejarah. Suatu saat, Thomas Alva Edison menemukan surat yang dulu dikirimkan oleh gurunya untuk diserahkan kepada ibunya.
dan dia membacanya. Ternyata isi surat itu adalah, anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak sanggup lagi mengajarinya. Kami tidak mengizinkan lagi dia untuk datang ke sekolah ini untuk selama-lamanya. Setelah membaca isi surat itu, Thomas Alva Edison menangis berjam-jam. Kemudian dia menuliskan catatan di buku hariannya. Thomas Alva Edison adalah anak yang gila, tetapi dengan doa dari seorang pahlawan yaitu ibuku, saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang jalan. Inilah kekuatan doa. Jangan pernah meninggalkan hidup berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang kembali diingatkan oleh Raja Daud dalam doanya ini kepada semua orang tua, supaya orang tua yang berdoa selalu mengingat, memohon kepada Tuhan untuk memberkati keluarganya dan anak-anaknya. Mulau Marhida, dua pokok doa ini alangkah baiknya selalu ada bagi setiap orang tua ketika mendoakan keluarga dan anak-anak. Ahamai, dia yang pertama, asa dilehot debata todi habis taran. Todi habis taranon, dada colma na mengajar konon, alai todi pangajari colma do. Jala si lehon-lehon ni debata saping doon. Molo si cok madok di cok 20-an ayat 20-an anggotot di habis taranon naro sian biar mida jahoba doon. Artina kola colma nama kabiari mida jahoba do nama ngatusi dohot naboi mengalamati satu akan masa di humadianna. Om manaikon saingot taingot totau ditiki mana niakon akka ianak kota keluar kata asa dilehon debata todi habis tanah. Nambah dua hon asa dilehon debata pangkapo penyataan. Artinya songono, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi jelas bisa dilihat oleh mata iman rohani kita. Takas do taboto, godang niangka parmaraan nasa totong mengintip kita, lahu menghancurkan keluarga. Mulai dari cara strategi yang sangat halus, sahatuna paling kasar, yang mungkin tidak bisa dibedakan atau tidak mampu dilihat oleh mata indera kita, tetapi selalu bisa dihindari karena mata iman kita melihat ini dengan jelas. Hidup bahel ditangyang ayat mengidu pangkapunon sian debata asa dilehon itu keluar kata tuaka ia anggota. Inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada minggu ini kepada kita. Di mana dengan berdoa kita tidak hanya mengucap syukur, tetapi juga memohon supaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, memberkati hidup keluarga dan anak-anak kita, sehingga kita selalu memiliki kekuatan, hikmat, kemampuan memenangkan seluruh pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, supaya kami jangan meninggalkan hidup berdoa. Karena dengan doalah kami berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya mengucap syukur, tetapi melalui doa jugalah
kami menerima kekuatan, menerima hikmat dari Tuhan dalam menjalani hidup kami ini. Terkhusus dalam memenangkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Doalah yang membuat kami kuat, doalah yang membuat kami menang, dan doalah juga yang membuat kami merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, khususnya yang ada di Riau ini. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan secepatnya membawa kami bisa keluar dari krisis Corona COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk para medis, tim dokter yang langsung menangani penyakit virus Corona ini. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat, berikan kesehatan, dan kiranya Tuhan juga semakin memberkati keluarga dan anak-anak mereka. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang juga merupakan kerinduan kami. Kami semua jemaat-Mu sudah rindu untuk masuk ke gereja-Mu, bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja kami HKBP Immanuel dan juga gereja-gereja yang ada di muka bumi. Kami juga sudah rindu melihat anak-anak kami kembali bersekolah, bertemu dengan gurunya, bersama-sama dengan teman-temannya. Kami juga rindu karena begitu banyak jemaat gereja kami yang sudah tidak bisa lagi bekerja. Hanya kepadamu lah kami datang dan menyampaikan kerinduan kami. Karena kami tahu, kami percaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga memberikan waktu kita sejenak mendengarkan kor pujian yang dibawakan oleh kor gabungan Immanuel. Kiranya dengan mendengarkan lagu pujian ini, kerinduan di sesama kita bisa terobati dan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat, salam rindu dari Pergulungan HKBP Immanuel. Amin.